Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di project Subaru Crosstrek Family Drifter episode ke-7. Dan di episode kali ini kita akan cobain starter mobil untuk pertama kalinya. Sebelumnya juga kita akan coba pasang kopling dari Uniclutch, salah satu sponsor dari mobil ini. Dan kita juga bakal cobain dyno mobil ini, dyno tune. Kita lihat horsepower-nya sampai berapa. Tapi di sela-sela semua step ini banyak banget hal yang kita kerjain juga, kayak nanti akan kita bawa pulang pas lagi liburan Imlek untuk banyak hal yang kita kerjain juga di garasi, gua sama Bilal. Habis itu mobil balik lagi, disempurnain semua wiringnya, baru kita bisa dyno. Oke, sekarang kita akan pasang kopling dari Uniclutch sama kayak di 86 Drift Peak gua. Jadi Uniclutch itu adalah kopling yang punya inovasi yang berbeda dari kopling lain. Jadi dia tuh kayak universal ya. Jadi bagian koplingnya ini itu bisa masuk ke hampir semua gearbox dan hampir semua mesin. Jadi tinggal kita cocokin aja input shaftnya pakai apa, terus flywheelnya pakai apa, itu bisa kita cocokin juga di bagian belakang sini. Ini twin plate tapi enteng banget, dan so far ini adalah kopling twin plate terenak yang pernah gue pakai selama gue ngedrift ya. Bedanya sekarang dari Uniclutch, dia siapin flywheel yang lightweight dan ini bannya chromoly, jadi kuat banget. Jadi udah nggak terlalu susah untuk masangin kopling ini ke mesin 2JZ. Langsung aja kita pasang. Lega banget, mesinnya akhirnya nyala. Jadi dari tadi kalau kalian lihat muka gue tuh tegang ya selama proses nyobain nyalain mobil. Itu karena ya udah banyak banget kerja yang dilakuin sama tim Prorock, tim Engine Plus untuk sampai ke titik ini. Gue sama Bilal juga udah kurang tidurnya, tapi ini lega banget karena so far nggak ada problem yang bikin, ya major problem tuh nggak ada. Dan waktu ini udah hamin 2 minggu, mobil ini harus selesai. Dengan titik ini, dengan kondisi ini, gue harap semuanya bisa aman sampai di seats nanti. Dan kita juga udah setup koplingnya enak banget. Walaupun ya nanti pasti baru berasa feel-nya itu pas mobil udah napak, udah kita pakai drifting, tapi so far koplingnya aman banget. Dan ini tinggal adjustment dikit di bagian kopling. Dan di PDM-nya itu ada adjustment dikit untuk bisa 100% selesai. Habis itu baru kita dyno. Dan karena udah malam sekarang, kita lanjut besok. Berhubung long weekend Imlek dan Engine Plus libur, Subaru Crosstrek ini kita bawa pulang ke Garasi Drift karena di waktu yang udah mepet banget ini setiap jamnya itu sangat berharga. Di Garasi Drift kita mulai potong fender karena kita butuh ruang untuk ban belakang yang lebar, karena seperti yang kalian tahu
wide body dari mobil ini cukup ekstrim untuk imbangin bagian ban depan, angle kit dari wide yang juga lebar. Lalu kita juga pasang keempat pintu karbon dari MCI Carbon ini. Sebenarnya banyak hal lain yang gue dan Bilal kerjain juga selama di garasi ini, yang intinya kita manfaatin setiap waktu yang ada sebelum mobil kembali ke Engine Plus. Oke, mobil udah kembali lagi ke Engine Plus dan kali ini yang mau dirapin adalah wiring karena kemarin itu waktunya terlalu mepet deket sama liburan Imlek, jadi tim dari Engine Plus itu buru-buru. Semua fungsinya oke, nyala semua tapi belum rapi. Kali ini bener-bener mau dirapihin banget karena gak cuma performa aja yang penting, tapi looks dan estetika juga sangat diperhatiin di Engine Plus. Makanya kalau kalian lihat juga engine bay-nya ini bener-bener fungsional tapi rapi, simple. Ini sesuai sama apa yang gue pengen banget. Kemarin gue belum sempet bahas kalau pipingnya ini itu bener-bener rapi, lasannya rapi, langsung masuk satu piece ke intercooler yang rapi banget juga dibuatnya, lasannya. Dan ini Vibrant intercooler ini gede banget, jadinya tadinya kita mau taruh fan di depan untuk dinginin intercooler, tapi pas kita coba dari kemarin kayaknya nggak perlu. Ini bener-bener udah sangat cukup segede ini. Kita juga bisa lihat semua plumbing dari air radiator itu rapi, bener-bener dibikinnya di sini. Sekarang kita tunggu aja kelanjutan dari ngerjain mobil ini, dan habis itu kita dyno tune. Gue nggak sabar sih pengen dyno tune karena dengan spek yang ada kayak sekarang ini harusnya ya itu bisa mendekati horsepower-nya BRZ-Co atau bahkan bisa lebih. Tapi tetap untuk step pertama gue pengen mobil ini reliable dulu, nggak pengen horsepower yang terlalu, nggak muluk-muluk lah, nggak pengen yang terlalu tinggi, tapi yang penting reliable, bisa kita pakai mobilnya, bisa buat seat time gue di sasis ini juga gue sangat perluin mesin yang reliable. Kita lihat aja pas dyno. Oke, mobil udah ada di atas mesin dyno, dan dyno itu adalah momen-momen paling menegangkan buat gua karena mesin bakal digas sampai titik dimana itu limitnya. Jadinya kadang ya, emang ini sesuatu yang harus gitu. Dyno tune itu sesuatu yang harus, tapi kadang bikin tegang. Semoga dapat hasil yang terbaik. Dan kali ini gua objektifnya nggak pengen horsepower yang gede-gede banget gitu, walaupun ini mesinnya capable dibangun untuk mungkin 500-600 horsepower. Cuma untuk awal gue pengen horsepower yang safe dulu, tune yang safe, karena kita harus gas di seats nanti. Gue pengen yang aman dulu buat penyesuaian driving style gue sama sasis mobil ini dan mesin mobil ini. Nanti nextnya mungkin setelah seats bakal dinaikin dikit, naikin horsepowernya sambil kita lihat apa yang kurang, apa yang harus kita improve. Dan Mas Indra udah datang, kita lihat nih dynonya kayak apa. Gue agak tegang sih sebenarnya. Sesi dyno pertama udah selesai dan kita mau istirahat sebentar sambil ngecek busi. Tapi so far so good. Dengan 0,8 bar busnya udah 310 atau 320 horsepower. Itu udah lumayan oke banget. Jadi potensinya gede, mungkin bisa sampai 400 bahkan 500 horsepower. Tapi tetap seperti yang gue bilang tadi, nanti kita targetnya nggak gede-gede banget. Walaupun nanti bisa gede, tapi akan kita bikin tune yang safety yang akan gue pakai di setiap kompetisinya gitu, yang safety aja.
untuk yang awal ini. Dan kita lihat lagi nih, abis businya dibersihin, abis dilihat ngelin, nge-reach dan lain-lain, kalau udah aman, Mas Indra bakal gas lagi. Horsepower itu power yang lebih dari cukup buat gua, buat mobil ini. Dan sekarang kita udah ada di J99 Max Drift Circuit. Kita akan shakedown pertama kali mobil ini, ngerasain mobil ini drifting. Gue excited banget dan sedikit tegang karena pastinya berbeda ya. Mungkin ini satu-satunya mobil drifting hatchback di Indonesia yang benar-benar dibuat untuk kompetisi. Dan wheelbase-nya itu beda, nggak ada wheelbase mobil kayak begini. Posisi mesinnya juga beda, posisi drivingnya juga beda, gue mundur banget. Itu pasti akan memengaruhi feel bawa mobilnya. Walaupun dengan kaki-kaki BRZ, pasti rasanya belum tentu sama kayak BRZ. Tapi kita coba aja. Nih agak deg-degan dikit, tapi awalnya gue nggak akan gaspol. Habis itu kalau udah pede, kita gaspol. Kita cobain aja.
4 bulan kerja keras terbayarkan dengan 1 lap nyobain mobil ini. Emang yang lap pertama itu rada masih nahan limiternya. Kalau kalian dengar suara limiternya tuh agak naik turun gitu. Padahal itu udah gaspol ya. Dan habis diubah sedikit, untungnya ada Irvin, salah satu tunernya Engine Plus yang bisa ngecune on the track kayak gini. Jadi bisa disesuaikan. Dan dengan settingan yang terakhir itu udah cukup pede, udah cukup enak. Dan feel bawa mobil ini tuh beda ya. Gue udah ngedrift lumayan banyak mobil yang gue pakai ngedrift, dan mobil ini sangat-sangat berbeda dari mobil yang lain. Tapi bukan negatif ya, bukan nggak enak gitu. Masih enak, enak banget bahkan. Cuma emang cara bawanya beda, feel-nya beda, feel G-force-nya beda. Rasanya tuh G-force-nya kenceng banget di dalam, sampai tadi leher gue sempet agak kram dikit pas udah 3 run. Jadinya pastinya harus ada adjustment lagi di driving style gue untuk bisa bawa mobil ini sebaik mungkin. Tapi nggak apa-apa, itu akan terlampaui dengan jam terbang. Kita coba lagi, nungguin dingin dulu, sama masih mau lihat data logger. Habis itu kita bisa gaspol lagi, sekali lagi. Dan seneng banget gue, ini mobil top. Testing yang berjalan lancar, nggak ada problem yang signifikan ya. Cuma ada temperatur oil temp tuh agak kepanasan dikit. Tapi kayaknya nanti bakal kita ganti oil cooler yang lebih gede, kita kasih kipas atau kita kasih sprayer. So far mesinnya enak banget, sasisnya juga enak banget. Jadi emang walaupun 4 bulan doang kita ngerjain mobil ini, bahkan nggak sampai ya, semuanya itu kalau dipikirin dan direncanakan dengan sangat matang, itu bisa bener-bener sesuai harapan kayak mobil ini. Ya walaupun mobil ini belum 100% selesai, masih ada banyak bagian bodi yang belum kepasang, terus scoop radiator yang ke atas juga belum ada, dan semuanya akan kita selesaiin sebelum mobil ini akan di-reveal di acara IIMS tanggal 13 Februari 2025 jam 5 sore di boothnya Subaru Indonesia Hall A7. Pastiin kalian datang juga ke sana kalau mau lihat mobil ini secara langsung yang udah selesai keseluruhan bodinya, mesinnya, sasisnya, dan siap untuk dipakai buat kompetisi drifting. Sehari setelahnya itu tanggal 14 Southeast Asia Drift Series Affiliate by Formula Drift. Mobil ini akan tayang di sana, dan sampai ketemu di sana. Seneng banget udah sampai di titik ini. Terima kasih semua sponsor, semua bengkel yang terlibat, semua orang yang terlibat, karena ada 50 lebih orang yang terlibat dalam proses build kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.